Salah satu ajudan Ferdi Sambo, Adjan Romer, juga bersaksi di sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua untuk terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Dalam kesaksiannya, Romer mengaku sempat todongkan senjata ke Ferdi Sambo sesaat setelah Yosua ditembak. Hal ini diutarakan Romer saat dicecar kuasa hukum Ricky Rizal soal peristiwa penembakan Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo. Romer mengaku langsung mempersiapkan senjatanya begitu mendengar letusan senjata api dari dalam rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan. Romer bahkan sempat menodongkan senjatanya ke arah Ferdi Sambo yang hendak keluar rumah. Di dalam rumah, Romer juga menemukan ada terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Setelah Bang Ricky kembali ke Duren 346 lagi, Bapak Ferdi Sambo masuk. Di situ dia karena saya mendengar suara tembakan dari dalam, Pak. Akhirnya saya takut masuk. Ada kejadian apa-apa? Iya, benar, Pak. Saudara masuk, Ya, masuk Pak. ke dalam. Kemudian siapa yang saudara temuin pertama? Pak Ferdi Sambo, Pak. Pak Ferdi Sambo, saya pertama masuk ke dalam, Pak Ferdi Sambo keluar, Pak. Enggak, kalau Ricky mana yang duluan? Saudara masuk itu? Pak Ferdi Sambo dulu, Pak. Oh, Ferdi Sambo. Iya, Jadi Ferdi Sambo ini udah di luar posisinya? Keluar, Pak. Iya, Pak. Oh, keluar. Apa pembicaraan? Enggak ada, cuman saya karena kaget refleks ngangkat senjata, menodongkan seperti itu, terus Bapak ngangkat tangan dan berbicara ibu-ibu di dalam. Oke, kemudian saudara masuk? Masuk ke dalam. Masuk, di mana posisi ketemunya Ricky? Seingat saya Bang Ricky di antara perbatasan dapur sama ruang tengah, dekat kaca kolam. Perbatasan dapur Sama ruang tengah. ruang tengah. Iya, Pak. Yang tadi saudara bilang dia bengong gitu. Dia nggak ngomong apa-apa? Nggak ngomong apa-apa, Pak. Dia nggak ngomong apa-apa ya? Nggak Kemudian ngomong yang di dekat dia nggak ada orang? Ada, Pak. Saya jalan sedikit, sekitar 1 atau 2 meter, Om Kuat, Pak. Masih dari kesaksian ajudan Sambo, Adjan Romer, saat jaksa penuntut umum mencecar Romer soal keterangannya yang kerap berganti-ganti di persidangan. Ajudan Sambo ini mengaku takut. Saat jaksa mendesak siapa yang ditakuti Romer dalam kasus ini, Romer pun menjawab ia takut pada Ferdi Sambo hingga memberikan keterangan tidak jujur. Siapa? Berapa kali saudara pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan? Langsung saja, apa yang mau ditanyakan? Langsung jangan berputar begitu. Tetap pada keterangan saudara tersebut tidak? Tidak, Pak. Berubah-ubah, Pak. Berubah-ubah? Iya, Pak. Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja, Pak. Ya, kita kan takut ini ada, kita takut Tuhan, kita takut mati atau takut apa? Iya, Pak. Takut Sama siapa? sama Bapak, Pak. Bapak siapa? Pak Sambo, Pak. Jadi takut sama Ferdi Sambo. Iya, Pak. Kenapa takut? Takut aja, Pak. Kami takut saja. sebenarnya kami takut aja karena ini sudah ada orang yang meninggal, Pak. Dalam lanjutan sidang hari ini, Saudara Majelis Hakim menanyakan hubungan terdakwa Kuat Maruf dengan korban Brigadir Yosua kepada salah satu saksi yakni Daden Miftahul Haq. Majelis Hakim menggali juga keterangan soal acara ulang tahun pernikahan Ferdi Sambo di Magelang. Saksi Daden sempat melihat Sambo dan Putri menyuapi ajudan dan ART, termasuk Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Dengan peristiwa yang ada di Duren 3. Ya. Ada saatnya tidak ketika saudara ada di Magelang? Siap. Ada saatnya tidak itu para ajudan termasuk Kuat, termasuk si Yosua, Siap. termasuk si Ricky ini bersama-sama dengan saudara? Ada saatnya ngobrol? Seingat saya kalau untuk Om Kuat itu baru pertama kali di Magelang dan bersama-sama sih yang mulia. Nah, ada enggak kalian itu misalkan ketemu di sana, Siap. bicara, termasuk Yosua? Artinya mereka hubungannya Biasa aja yang mulia, kita ngobrol suka di depan gitu, di depan teras. biasa aja, maksudnya Biasa ada si aja. Kuat, ada si Siap. Pada perayaan hari jadi tersebut